Reading kali ini membaca energi dari seseorang yang sedang berdealing denganmu, tetapi bisa saja energi reading ini adalah energimu sendiri. Reading ini berisi pesan yang ingin disampaikannya padamu, tetapi pesan-pesan itu dijelaskan melalui kejadian yang dipaparkan berikut ini. Orang yang sedang berdealing denganmu ini sebenarnya sedang patah hati melihat keadaan di sekitarnya. Dia menyadari telah dibesarkan dalam pola asuh yang salah sehingga pola pikirnya selama ini menganggap pola asuh tersebut benar. Misalnya, dia tumbuh besar dengan bentakan, pukulan dan saling tidak peduli satu sama lain. Akhirnya orang yang berdealing denganmu menganggap kebiasaan-kebiasaan seperti itu adalah hal biasa. Atau sejak kecil melihat penyimpangan seks yang berpengaruh pada kebiasaannya sampai saat ini. Orang yang berdealing denganmu menemukan bahwa semua yang dialaminya di masa pertumbuhan adalah kesalahan besar, dan kesalahan itu juga mempengaruhi kebiasaan dan pola pikirnya dalam berinteraksi. Perubahan ini mulai terjadi sejak mengenal dan merasakan koneksi kuat denganmu, tidak saling berkomunikasi dan merasakan trigger dari dalam dirinya menjadi pemicu orang ini mencari semua hal tentang dirinya sendiri. Pemahaman baru yang datang menerpanya seperti angin yang melepas penutup di kepalanya. Tiba-tiba semua yang diketahuinya sejak kecil tidak benar. Tidak seharusnya seorang anak dibesarkan seperti dirinya dibesarkan. Hatinya sangat hancur karena orang yang berdealing denganmu ini selalu menyangka semua orang dibesarkan sama seperti dirinya. Apa saja yang terjadi dalam circle hidupnya, dulu dianggapnya benar. Sampai akhirnya pemahaman datang dan ternyata pemahaman itu benar-benar menyakitinya. Mulailah dia merasakan luka batin yang sangat dalam. Emosinya gampang sekali terpengaruh oleh luka batin tersebut. Kamu yang terkoneksi dengan orang ini pasti bisa merasakan beratnya hubungan yang terjalin. Karena orang yang berdealing denganmu bertindak semaunya seakan tidak peduli dengan keadaanmu. Misalnya dia lebih memilih tidak berkomunikasi namun selalu mengirimimu sinyal atau ikatan batin yang kuat. Kamu tentu tersiksa, tetapi yang dilakukannya itu bisa menjadi indikasi betapa tidak percaya diri dia. Atau ketakutan tidak diterima karena di masa kecilnya pernah diabaikan oleh salah satu orang tuanya. Atau kamu terus-menerus merasakan tarikan energi seksual yang sulit dibendung. Hal itu disebabkan karena orang ini pernah melihat orang tuanya berhubungan. Yang jelas apapun emosi yang sedang bergejolak pada dirinya dipengaruhi oleh luka batin yang dirasakannya, dan kamu sering sekali menjadi objek dari pikiran, gejolak emosi dan pelampiasan dari luka batin. Orang yang berdealing denganmu ini memiliki kebiasaan yang sulit dilepaskan seperti merokok, atau bermain games, atau banyak menonton film dan lain-lain. Ternyata kebiasaan itu adalah alat untuk membuatnya rileks sekaligus jadi pelarian dari kenyataan hidup, di mana lingkungan hidup yang harus dihadapinya sangat berat. Dia merasa tidak dihargai di lingkungannya berada. Lingkungan tempatnya berada tidak suka jika dia mengeluarkan sisi aslinya. Sepertinya, lingkungan hidupnya saat ini lebih menghargai orang-orang yang memakai topeng daripada orang-orang yang berusaha jujur pada dirinya sendiri. Itulah mengapa orang ini selalu mencoba melarikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan tadi. Apa saja yang bisa membuatnya jauh dari perasaan patah hati akan dilakukannya. Dia lebih suka lari dari masalah daripada menghadapinya. Tampaknya lingkungan hidupnya tidak bisa menerima kebenaran yang selalu ingin disampaikannya. Namun dari kartu The Chariot yang keluar kali ini menggambarkan, orang yang berdealing denganmu sedang berjuang keras agar tidak lagi gampang terpengaruh oleh emosinya. Walaupun dia harus tetap di lingkungannya, dia memilih bahwa dialah yang harus berubah. Perubahan itu harus dimulai dari dirinya sendiri, karena sulit baginya merubah kebiasaan yang sudah mengakar. Dalam fase mulai mengenali dirinya, banyak sekali pemahaman baru tentang bagaimana seharusnya seorang anak dibesarkan, dan bagaimana seharusnya sebuah keluarga dibentuk. Semakin banyak pemahaman masuk dalam jiwanya, semakin jelas kesalahan yang mengakar sangat dalam di circle hidupnya selama ini. Kesalahan pola asuh dan pola pikir itu sebenarnya bisa dirubah, tetapi menjadi sulit karena akarnya sangat dalam. Tetapi sejak mengenalmu,
Orang yang berdiling denganmu ini memimpikannya sebuah keluarga yang indah di mana pola asuh dan kasih sayang ada di dalamnya. Kamu selalu menjadi bagian penting dari mimpi-mimpinya. Baginya kamu adalah pasangan paling tepat yang bisa mendampinginya memulai sesuatu yang baru. Semakin lama berada dalam usaha merubah banyak hal dalam hidupnya, energi dari kartu The Lover mempengaruhi koneksi kalian berdua. Kartu ini menggambarkan orang yang berdiling denganmu ini benar-benar sedang menguji gagasan tentang makna cinta, dan bagaimana cinta itu diungkapkan dalam hidupnya sendiri dan di dunia sekitarnya. Orang yang berdiling denganmu ini mulai memahami arti cinta romantis ke siapa saja. Entah itu kepada orang tua yang meninggalkan luka batin, cinta kepada temannya, atau cinta kepada tetangganya yang tidak memiliki hubungan darah. Dan tentu saja baginya kamu adalah cinta sejati yang selama ini dicarinya. Hanya cinta murnilah yang bisa membuat dunia berputar, sebaliknya cinta palsu akan menyebabkan chaos sama seperti hidupnya dulu. Jatuh cinta tulus, penuh kasih dan berbelas kasih adalah pilihan yang dipilihnya untuk menyembuhkan luka batin. Dengan cinta dia bisa menjadi versi dirinya yang terbaik. Sedangkan kamu yang resonate dengan reading ini juga melalui kejadian yang sama sepertinya. Kamu mendapat banyak pelajaran dan pemahaman yang menumbuhkan jiwamu. Sama seperti orang yang berdiling denganmu, energi kartu The Lover juga sedang menaungimu. Banyak sekali kesembuhan batin yang kamu rasakan. Perbaikan di semua sisi hidupmu mulai terlaksana. Kamu juga menjalani hidupmu dengan energi cinta. Tampaknya kalian berdua saling bertukar pengetahuan dan saling mendukung peningkatan diri walaupun kalian tidak menyadarinya. Secara 5 dimensi kalian berdua selalu menyatu dan menyeimbangkan diri. Dan tentu berdampak di 3 dimensi. Misalnya, kamu atau orang yang berdiling denganmu mulai rajin berolahraga, menjaga pola makan, menjaga kebersihan tubuh, bekerja dengan giat dan lain-lain. Jadi, bukan 3 dimensi atau lingkungan sekitar kalian berdua yang mempengaruhi mental, tetapi diri kalian berdua yang berada di 5 dimensilah yang mempengaruhi 3 dimensi atau fisik. Baik kamu maupun orang yang berdiling denganmu akan semakin memahami arti keberadaan masing-masing. Tidak ada lagi yang bisa menggantikan arti masing-masing dalam hidup ini. Bahkan jika ada sosok yang mirip denganmu, orang yang berdiling denganmu ini bisa melihat perbedaan besar. Begitu juga yang kamu rasakan. Orang yang berdiling denganmu hanya bisa membayangkan dan merasakan kamulah satu-satunya yang harus mendampinginya. Denganmu pemahaman tentang arti cinta murni bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Seakan baru pertama kali dia merasakan romansa indah bersama seseorang, kamu adalah tujuan utama pelampiasan rasa cinta sejati yang penuh keromantisan. Jika dulu dia sering mendengar bahwa menikah adalah ibadah, kali ini dengan pemahaman cinta sejati, orang yang berdiling denganmu sangat setuju, karena baginya, energi cinta yang dirasakannya bisa menumbuhkan banyak kebaikan untuk dirinya sendiri, untuk kamu dan anak-anak kalian kelak. Dia bahkan bisa merasakan cinta kalian berdua akan membawa banyak kebaikan untuk orang lain.